Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di pembahasan revenue management dengan topik market segmentation bagian 1 pada sesi 3. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebelum memulai sesi ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dari sejarah teori market segmentation atau segmentasi pasar. Ekonom Amerika John Matthew Culbertson 1921-2001 memperkenalkan teori segmentasi pasar dalam makalahnya tahun 1957 berjudul The Term Structure of Interest Rates. Dalam artikelnya, Culbertson menentang harapan Irving Fisher. Dia telah mengembangkan model struktur suku bunga dan mengembangkan teorinya tentang bagaimana investor menentukan harga fixed income security. Culbertson adalah orang pertama yang membagi kurva permintaan menjadi komponen normal dan tersegmentasi, yang menunjukkan dua kelompok pelanggan yang berbeda dengan karakteristik unik merespons secara berbeda terhadap perubahan harga. Dia menggunakan model ini untuk menjelaskan bagaimana imbal hasil (return obligasi) bervariasi karena faktor pasar. Penting untuk dipahami bahwa tersegmentasi dan terpisah sering membingungkan. Pasar terpisah mengacu pada pasar yang berbeda dalam semua aspek, termasuk produk persaingan dan pelanggan mereka. Di sisi lain, pasar tersegmentasi mengacu pada kelompok dengan karakteristik unik, tetapi masih berada dalam satu pasar. Misalnya, Jawa terdiri dari 3 provinsi, Jawa Barat, Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur terkait karena faktor ekonomi yang sama dan kesamaan tertentu dalam budaya dan bahasa. Tetapi, setiap daerah masih memiliki karakteristik unik yang memisahkannya dari bagian lain provinsi itu. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil dengan karakteristik serupa. Misalnya, pasar dapat dibagi dengan berbagai faktor seperti faktor demografis, mencakup usia dan jenis kelamin, lokasi geografis, atau ciri-ciri psikografis dalam kurung gaya hidup. Segmen pasar digunakan untuk menghasilkan strategi pemasaran yang ditujukan untuk konsumen tertentu. Strategi ini sering disebut sebagai penawaran pasar. Penggunaan istilah penawaran pasar untuk menggambarkan program pemasaran yang dirancang untuk segmen tertentu dapat didefinisikan sebagai penyajian informasi tentang suatu produk atau layanan sedemikian rupa sehingga berguna bagi pelanggan potensial yang dianggap mirip satu sama lain dalam hal kebutuhan, keinginan, atau preferensi mereka. Langkah-langkah dalam melakukan segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi basis untuk segmentasi pasar dan mengembangkan profil segmen yang dihasilkan. Segmentasi pasar, pasar lazimnya disegmentasi dengan menjadi demografi, mencakup usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, agama, warga negara, penghasilan, latar belakang pendidikan, dan pekerjaan. Psikografi, mencakup gaya hidup, kepribadian, minat, opini, kelas sosial, kebiasaan, dan aktivitas. Perilaku dalam kurung behavioral mencakup interaksi dengan produk dan jasa, pengetahuan tentang produk dan jasa yang ditawarkan, status pengguna, tingkat penggunaan, pengguna setia, kondisi kesiapan. Geografi mencakup negara, provinsi, kota, kawasan, dapat pula disertakan iklim dan bahasa yang digunakan. Kita lanjut pembahasan dengan Geographic Segmentation on City. Segmentasi geografis untuk kota melibatkan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda, seperti wilayah, negara, negara bagian, kota, atau lingkungan, berdasarkan faktor-faktor seperti iklim, kepadatan penduduk, dan gaya hidup. Berikut adalah beberapa contoh segmentasi geografi untuk kota. Segmentasi regional, yaitu segmentasi ini melibatkan pembagian kota menjadi wilayah yang berbeda berdasarkan lokasi geografis mereka, seperti utara, selatan, timur, dan barat.
Segmentasi perkotaan versus pedesaan, yaitu segmentasi ini melibatkan pembagian kota menjadi daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan kepadatan penduduk dan gaya hidup. Segmentasi lingkungan. Segmentasi ini melibatkan pembagian kota menjadi lingkungan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, demografi, dan perbedaan budaya. Segmentasi berbasis iklim. Segmentasi ini melibatkan pembagian kota menjadi wilayah yang berbeda berdasarkan iklim, seperti daerah pesisir dengan suhu yang lebih ringan dibandingkan daerah pedalaman dengan suhu panas atau dingin. Segmentasi berbasis kepadatan penduduk. Segmentasi ini melibatkan pembagian kota menjadi area yang berbeda berdasarkan kepadatan penduduk, seperti pusat kota padat penduduk versus daerah pinggiran kota atau pedesaan dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah. Demikian akhir sesi ini. Silakan melanjutkan ke sesi Market Segmentation bagian 2. Terima kasih.